Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian semua sehat semuanya. Sesuai dengan jadwal yang sudah dibuat oleh sekolah bahwa setiap Kamis merupakan pembelajaran PKKWU. Yang mana untuk kelas 12 materi PKKWU diampu oleh saya, yaitu Bu Hasti. Untuk pertama kali, kita akan belajar bab pertama, yaitu KD 3.9, yaitu menganalisis pemasaran. Pengertian pasar, ya. Mungkin anak-anak sudah sering sekali melihat pasar ataupun sudah pernah berinteraksi di pasar. Apa itu pasar? Ya. Pasar nama lainnya adalah market, yaitu sebuah tempat bertemunya pembeli dan penjual guna melakukan sebuah transaksi ekonomi, yaitu untuk menjual atau membeli suatu barang atau jasa. Ya. Ini pengertian pasar secara umum. Nah, pengertian pasar menurut para ahli itu banyak sekali, ya, di antaranya dari William J. Stanson. Ya, menurut J. Stanson, pasar adalah sekumpulan orang yang memiliki keinginan untuk puas, uang yang digunakan untuk berbelanja, serta memiliki kemauan untuk membelanjakan uang tersebut. Yang kedua, pengertian pasar menurut Wikipedia. Pasar yaitu institusi atau sistem hubungan sosial, prosedur, serta infrastruktur di mana terdapat usaha untuk menjual barang, tenaga kerja, serta jasa untuk sekumpulan orang dengan imbalan uang. Yang ketiga, menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pasar merupakan tempat sekumpulan orang yang melakukan transaksi jual beli. Nah, itu tadi pengertian dari pasar. Nah, setelah itu ciri-ciri pasar, ya. Nah, setelah mengetahui definisi atau pengertian dari pasar, maka kita bisa membuat ciri-ciri dari pasar. Apa ciri-ciri dari pasar itu? Yang pertama, di dalam pasar terdapat calon pembeli dan penjual. Yang kedua, terdapat barang atau jasa yang hendak dijual belikan. Ketiga, terdapat proses permintaan dan penawaran dari kedua belah pihak. Yang keempat, terdapat interaksi di antara pembeli dan penjual, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Ya. Jadi interaksinya ini bisa dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Itulah ciri-ciri dari pasar. Ya. Kemudian kita lanjutkan mengenai fungsi pasar. Ya. Apa sebenarnya fungsi dari pasar itu? Ya.
Nah, pasar mempunyai beberapa fungsi, di antaranya yang pertama, fungsi distribusi produk, yaitu pasar sebagai tempat aktivitas untuk menyalurkan barang atau jasa yang diproduksi oleh produsen kepada para konsumen atau tempat distribusi penjual yang berperan sebagai distributor. Ya. Jadi ini fungsi yang pertama, yaitu sebagai distribusi produk, yaitu untuk penyalur, menyalurkan barang-barang atau produksi dari produsen kepada konsumen. Jadi tempat distributor. Kemudian fungsi yang kedua yaitu promosi, yaitu pasar sebagai tempat untuk memperkenalkan atau untuk menawarkan suatu produk kepada konsumen. Ya, jadi kalau ada produk-produk baru perlu dikenalkan di sebuah pasar supaya para konsumen mengenal. Setelah mengenal, maka dia akan mempunyai keinginan untuk membeli. Kemudian fungsi yang ketiga, fungsi penyerapan tenaga kerja. Selain terdapat para pedagang dan pembeli, di pasar masih dibutuhkan pihak-pihak lain untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi. Misalnya, tukang sapu, kemudian ojek, tukang parkir, tukang sampah, jasa pengangkut barang, dan lain-lain. Ya. Jadi selain terjadi proses jual beli atau transaksi jual beli, di situ nanti ada kegiatan-kegiatan ekonomi lain, ya, kegiatan ekonomi lain yang dibutuhkan di pasar itu, ya, diantaranya ini tadi. Nah, sehingga bisa dikatakan pasar itu merupakan tempat untuk penyerapan tenaga kerja, ya. Jadi sebagai lahan untuk mendapatkan kerja, ya. Kemudian yang keempat, fungsi yang keempat adalah penetapan harga atau nilai, yaitu pasar sebagai tempat penetapan harga dari barang atau jasa yang diperjualbelikan karena terjadinya interaksi serta terjadinya kesepakatan dari pembeli dan penjual. Ya, jadi antara penjual dan pembeli itu, ya, sebelum terjadi kesepakatan, mestinya kan dia mempunyai nego, ya, atau terjadi interaksi negosiasi, ya. Sehingga di akhirnya terdapat suatu kesepakatan mengenai harga dari sebuah barang atau jasa yang ditawarkan itu tadi. Ya. Maka di sini pasar bisa dikatakan berfungsi sebagai penetapan harga, ya, yang merupakan hasil kesepakatan dari penjual dan pembeli. Kemudian yang kelima, penyedia barang dan jasa. Ya, jadi pasar berfungsi sebagai penyedia barang dan jasa. Pasar memiliki peran sebagai fasilitator untuk menyediakan barang atau jasa yang dibutuhkan sekarang maupun masa mendatang. Ya, jadi kalau kita menginginkan atau ingin mendapatkan barang atau kebutuhan kita sehari-hari, kita bisa datang atau mengunjungi sebuah pasar, ya, karena
pasar ini mempunyai peran sebagai fasilitator untuk menyediakan barang atau jasa. Ya. Nah, itu tadi fungsi dari pasar. Selanjutnya kita beralih pada jenis-jenis pasar. Ya. Jenis pasar itu banyak sekali. Yang pertama, ya, penggolongan jenis pasar didasarkan menurut bentuk kegiatan fisiknya. Ya. Jadi menurut bentuk kegiatan fisiknya, pasar dibedakan menjadi dua, yaitu pasar nyata, ya, atau dikenal dengan pasar konkret, ya. Sedangkan yang kedua adalah pasar abstrak atau pasar tidak nyata. Ya. Apa itu pasar nyata atau pasar konkret? Adalah sebuah pasar yang di situ terjadi pertemuan antara penjual dan pembeli secara langsung. Dan barang yang dijual juga tersedia di pasar. Ya. Jadi pasar nyata itu barang-barangnya nyata ada di situ. Penjual dan pembelinya juga bertemu langsung di pasar itu. Nah, itulah pasar konkret atau pasar nyata. Ya. Contoh pasar nyata, ya, diantaranya adalah swalayan. Ya, kita sudah mengenal banyak swalayan atau mall. Ya, mungkin di sekitar rumah kalian ada mall, ada swalayan, minimarket, ya, dan juga pasar tradisional, ya, yang ada di kampung. Ya. Nah, itu merupakan pasar nyata. Jadi kalau kita mau membutuhkan sesuatu atau mau membeli sesuatu, kita datang pasar, maka bisa memilih barang-barang yang akan kita kehendaki di situ secara langsung. Dan kita nanti akan bertemu juga dengan penjual yang ada di pasar itu. Ya. Nah, inilah contoh gambar yang ada di sini merupakan contoh pasar nyata. Jadi antara pembeli dan penjual ini langsung, ya, bertemu. Ada dua, yaitu penjual dan pembelinya. Kemudian barang-barang yang dijual itu juga ditaruh di situ, ya, dihadapi secara langsung. Ya. Nah, ini juga contoh pasar apung, ya, pasar apung yang berada di atas sungai. Ya. Ini di sini meskipun mengapung, tetapi dia juga menaruh barang-barang di situ. Di perahu-perahunya itu merupakan letak barang dagangannya. Ya, pembeli yang akan berbelanja di sini juga naik perahu-perahu ini keliling, ya, memilih mau membeli apa, ya, melihat-lihat barang yang ada di situ. Ya. Jadi langsung ketemu dengan pembeli dan barangnya. Nah, sekarang yang B yaitu lawannya dari pasar nyata, yaitu pasar tidak nyata atau dikenal dengan istilah pasar abstrak. Ya. Pasar abstrak merupakan sebuah pasar di mana terdapat para pembeli yang tidak menawar berbagai jenis barang yang dijual serta tidak membeli secara langsung, namun hanya menggunakan surat dagang saja. Ya. Jadi antara penjual dengan pembeli itu tidak mesti harus bertemu. Dan barang-barang yang dijual juga tidak dihadapi, ya. Jadi abstrak, ya, tidak terlihat secara langsung, ya. Jadi transaksinya hanya menggunakan surat dagang, ya. Contohnya adalah pasar online, ya, yang sekarang marak, ya, marak di akhir-akhir ini adalah pasar online, yang mana
kita tidak perlu mendatangi tokonya, ya. Tapi dari rumah saja kita bisa melakukan transaksi. Kemudian pasar modal, pasar valuta, pasar saham, ya. Itu contoh-contoh dari pasar abstrak. Nah inilah contoh gambar dari pasar abstrak, ya. Ini contoh pasar valuta, ya. Di sini isinya hanya orang yang menghadapi sebuah komputer atau mungkin laptop, HP, ya. Tidak tahu apa yang terjadi di sini, ya. Mereka saling bernego atau bertransaksi. Kemudian ini contoh pasar online yang mungkin anak-anak sering menggunakan, ya. Kita menggunakan HP untuk bertransaksi, untuk membeli sebuah barang yang ada di marketplace, ya, di sebuah pasar online. Ya. Kita lanjutkan yang kedua, yaitu jenis pasar menurut cara transaksinya. Dibedakan menjadi dua juga, ya. Yang A adalah pasar tradisional, merupakan suatu pasar di mana para pembeli dan penjual dapat saling tawar-menawar secara langsung. Dan di pasar ini pembeli dilayani oleh penjual, ya. Jadi pada pasar tradisional ini masih ada istilah tawar-menawar. Jadi harga yang disajikan itu kadang-kadang bisa ditawar, bukan harga pas, ya. Terus pada pasar ini pembeli itu dilayani oleh penjual, ya. Jadi kalau kita beli misalkan minyak 2 liter misalnya, ya nanti diambilkan. Jadi ciri yang mendasar dari pasar tradisional yaitu masih terdapat saling tawar-menawar antara penjual dan pembeli, dan pembeli dilayani oleh penjual. Ya, ini ciri dari pasar tradisional. Nah, lawannya pasar tradisional adalah pasar modern, ya. Merupakan suatu pasar di mana barang-barang yang dijual harganya pas, ya. Jadi harganya sudah pas, maka tidak terdapat tawar-menawar. Dan pembeli mengambil sendiri barang-barang yang dibelinya. Jadi kita bisa memilih sendiri barang yang akan kita beli atau yang kita inginkan. Ya, tidak perlu diladeni atau dilayani oleh penjual. Ya, ya mungkin ketika kita datang di pasar modern, ya, kita lihat-lihat dulu, ya, membanding-bandingkan, ya, bandingkan kualitasnya, mungkin juga harganya. Setelah cocok, baru kita masukkan ke keranjang, kita beli, ya. Ya, mungkin di sini kita hanya lihat-lihat saja pun juga nggak apa-apa, nggak jadi beli nggak apa-apa. Mungkin nggak ada yang cocok, ya. Nah, ini gambar pasar modern. Jadi barang-barangnya itu ditata rapi di sebuah tempat, ya, mungkin dikelompokkan. Misalkan ini mie, itu ada mie di sini. Nah,
mie-nya itu mereknya bermacam-macam ya. Kemudian di sini ada kue ya. Kue-kuenya berada di sini ya dengan beraneka ragam ya. Kemudian gula ya dan lain sebagainya ya. Nah, itu pasar modern ya. Cirinya tadi, cirinya apa? Ya, tidak terdapat tawar-menawar atau harga sudah pas, kemudian pembeli mengambil sendiri barang-barang yang dibelinya. Itulah pasar modern. Kemudian yang ketiga, jenis pasar menurut waktunya. Ya. Ini pengelompokannya banyak sekali, ya. Mungkin tidak hanya ini saja. Di sini saya tampilkan, yaitu ada pasar harian. Ya, apa itu pasar harian? Ya. Pasar harian adalah pasar yang setiap hari buka. Ya, jadi dia beroperasi setiap hari. Ya. Jadi pasar harian. Maaf, ini ngetiknya keliru ya. Harian kurang A di sini. Ini tertulis harin. Yang benar harian. Kemudian pasar mingguan, artinya setiap minggu bukanya. Jadi pasar itu ramai setiap minggu ya. Mungkin di sini ada, kalau di tempat kita sering ada pasar Kliwon ya. Jadi ramainya itu pas saat Kliwon. Ada pasar Pon ya. Ramainya itu pas hari Pon. Pasar Legi itu ramainya pada saat Legi dan lain sebagainya. Ya. Ini tergolong mingguan. Ya. Kemudian pasar bulanan itu juga sama, artinya dia ramai atau beroperasi setiap bulan sekali. Ya. Pasar tahunan itu ya pasar yang beroperasinya setiap tahun sekali. Sedangkan pasar temporer, ya, temporer itu artinya tidak menentu atau tidak tetap, yaitu waktunya tidak tertentu. Jadi isendental istilahnya ya. Mungkin setahun sekali pas ada perayaan hari apa gitu ada pasar murah atau bazar. Ya, pada saat ulang tahun kemerdekaan Indonesia misalnya, atau mungkin pas hari raya ataupun lain-lain ya. Jadi temporer. Sekarang yang keempat, jenis pasar menurut bentuk serta strukturnya. Dibedakan A, yaitu pasar persaingan sempurna atau murni ya. Persaingan sempurna itu artinya di dalam pasar itu terdapat persaingan ya, terdapat persaingan yang benar-benar persaingan ya. Jadi persaingan murni. Ya. Merupakan pasar di mana terdapat banyak pembeli dan penjual dengan produk yang ditawarkan sejenis dan mereka sudah mengetahui keadaan pasar. Ya. Jadi ciri dari persaingan sempurna itu biasanya terdapat banyak pembeli dan penjual. Jadi penjualnya banyak, pembelinya banyak. Maka di situ dimungkinkan terjadinya persaingan. Ya. Nah, di dalam pasar ini biasanya menjual barang-barang yang sejenis, ya, sejenis. Jadi sama tapi berbeda jenisnya atau apa ya, setipe. Ya. Kemudian mereka itu sudah mengetahui keadaan pasar. Ya.
keadaan pasarnya sudah diketahui sebelumnya. Nah, ciri-ciri dari pasar persaingan sempurna, yang pertama, barang yang dijual belikan sifatnya homogen atau sejenis, ya. Misalkan pasar beras, ya. Pasar beras itu akan menjual jenis beras. Nah, jenis beras itu kan namanya berbeda-beda. Misalkan ada IR 46, IR 27, kemudian rojo lele, kemudian apa saja ini jenis-jenis pasar, pasti lupa. Jenis beras ya, itu banyak. Mungkin ada beras ketan. Ya, itu dijual di pasar. Jadi jenisnya sama, homogen, tapi ada perbedaannya. Kalau misalkan pasar burung, ya, pasar burung di situ ya semua yang dijual itu burung, tapi burungnya bermacam-macam. Ya. Kemudian ciri yang kedua, pembeli maupun penjual sudah mempunyai informasi yang lengkap mengenai pasar. Ya, jadi biasanya dia sudah tahu keadaan pasar ini. Ya, jadi di situ merupakan pasar beras, maka dia tahu bahwa di situ hanya menjual beras saja, tidak menjual yang lain. Ya. Kemudian harganya pun kadang-kadang dia sudah mengetahui, ya. Ya, harganya sudah diketahui. Kemudian terdapat banyak pembeli dan penjual, ya. Jadi di pasar persaingan sempurna ini terdapat banyak pembeli dan penjual. Kemudian yang keempat, harga sudah ditentukan oleh pasar, ya. Jadi antara penjual dengan pembeli itu tidak bisa menentukan harga barangnya, ya. Tetapi harga itu sudah ditentukan oleh pasar. Misalkan beras IR 46 itu harganya 1 kilo 10.000. Jadi ini semuanya hampir sama, ya. Nah, harga ini diperoleh berdasarkan banyaknya interaksi antara permintaan dan penawaran. Jadi dasar harganya itu dari banyaknya permintaan dan penawaran yang ada di lingkungan itu, ya, di lingkungan itu atau secara umum. Ya, di kota itu mungkin permintaan berasnya banyak, sedangkan jumlah berasnya itu sedikit, ya, karena petaninya baru paceklik atau tidak panen, sehingga jumlah permintaan lebih besar daripada penawaran. Ini nanti akan menyebabkan harganya bagaimana? Harga yang tinggi, ya, atau mungkin sebaliknya, ya. Jadi di pasar ini harganya tidak ditentukan oleh penjual dan pembeli, tidak berdasarkan sepakatan, tetapi sudah ditentukan oleh pasar. Kemudian yang kelima, penjual dan pembeli tidak punya kemampuan untuk mempengaruhi harga pasar. Ini kaitannya dengan 4 tadi, ya. Jadi harganya sudah ditentukan oleh pasar. Penjual dan pembeli tidak mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi harga pasar. Yang mana harga pasar ditentukan berdasarkan dari banyaknya permintaan dan penawaran. Kemudian yang keenam, semua faktor produksi dapat bebas keluar masuk pasar. Ya. Jadi kalau di pasar beras itu mungkin orang yang mau menjual beras, ya, ke situ juga mudah, ya. Jadi mudah.
Kemudian yang ketujuh, tidak terdapat campur tangan dari pemerintah. Ya. Jadi harga-harga yang terdapat di dalam pasar itu bukan merupakan campur tangan dari pemerintah, tetapi dasarnya dari ini tadi, banyaknya permintaan dan penawaran. Ya. Jadi pemerintah tidak campur tangan di dalam pasar persaingan sempurna ini. Nah, ini contoh gambar mengenai pasar persaingan sempurna. Ya. Contoh di sini adalah pasar sayuran. Ya. Di pasar sayur ini menjual berbagai jenis sayur. Ya, semua ini tergolong sayur, cuman jenisnya macam-macam. Ya, di sini ada brokoli, ada kol, ada buncis, ya, ada apa ini wortel, ya, dan lain sebagainya. Ya, ini semua jenis sayur. Kemudian ini pasar beras, ya. Pasar beras di sini beras yang dijual apa saja ini? Santana, Super Win, ya, Bramo, Menara, ya. Ini nama-nama beras, ya. Ya. Dan lain sebagainya. Nah, ini contoh pasar ikan, ya. Di sini ditampilkan berbagai jenis ikan yang dijual di pasar ikan, ya. Jadi pasar ini semua menjual ikan, ya. Tidak ada yang menjual beras di sini, ya. Tidak ada yang menjual sayur di sini, tapi dagangannya semua ikan, ya. Terus ini pasar burung, ya. Pasar burung ini yang menjual burung-burung, ya. Cuman jenisnya itu macam-macam, ya. Nah, itulah contoh-contoh pasar persaingan sempurna, ya. Kemudian yang B, ya, lawannya dari pasar persaingan sempurna yaitu pasar persaingan tidak sempurna, ya. Jadi ada persaingan tetapi persaingannya tidak sempurna, ya. Merupakan pasar yang terdiri dari sedikit penjual dan banyak pembeli, ya. Nah, di sini cirinya. Kalau penjualnya itu sedikit sedangkan pembelinya banyak, ya, itu nanti menyebabkan persaingannya itu tidak sempurna, ya. Jadi pasar persaingan tidak sempurna itu merupakan pasar yang terdiri dari sedikit penjual dan banyak pembeli, dan pada pasar ini penjual dapat ikut menentukan harga barang, ya. Jadi penjual dapat ikut menentukan harga barang, ya. Nah, pasar persaingan tidak sempurna itu mempunyai bentuk, ya. Bentuknya itu nanti ada 3 macam, ya. Yang pertama adalah pasar monopoli, ya. Merupakan pasar yang terjadi ketika seluruh penawaran terhadap suatu barang telah dikuasai oleh seorang penjual atau sejumlah penjual tertentu, ya. Jadi pada pasar monopoli ini barang yang akan dijual itu sudah dikuasai oleh seorang penjual saja atau sekelompok penjual tertentu, ya. Jadi jumlah penjualnya itu tidak banyak, ya, satu saja atau beberapa saja, ya. Ini pasar monopoli, ya. Contoh pasar monopoli yang ada di Indonesia ini contohnya adalah PT Pertamina, kemudian Perusahaan Kereta Api Indonesia, ya, KAI, kemudian Perusahaan Listrik Negara atau PLN, Perusahaan Air Minum atau PDAM, Bulog, ya, dan yang sekarang di era sekarang ini juga ada
pasar Google, Microsoft, dan lain sebagainya. Ini contoh-contoh pasar monopoli, ya. Nah, sebagai contoh Pertamina, ya. Pertamina yang ada di Indonesia itu hanya satu, ya, hanya satu. Harga yang dikeluarkan itu ditentukan oleh perusahaan ini, oleh perusahaan Pertamina ini. Kita sebagai pembeli tidak bisa bernegosiasi atau tidak bisa menawarnya, ya. Misalkan harga bensin itu misalkan Pertalite 1 liternya berapa? 8.000, ya kita manut-manut saja 8.000, tidak bisa menawar. Kereta api juga, ya. Tetapi untuk di Indonesia khususnya, ya, pasar-pasar monopoli ini itu yang barang-barangnya itu menguasai hajat hidup orang banyak, ya, itu dimiliki oleh negara atau dikuasai oleh negara, sehingga perusahaan-perusahaan ini semuanya berada di bawah naungan BUMN, ya, berada di bawah BUMN, ya. Badan usaha milik negara, ya, karena sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45 pasal 33, ya, itu bumi, air, dan kekayaan alam yang ada di Indonesia yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, ya. Jadi meskipun di sini secara langsung dipegang oleh satu perusahaan, tetapi ini masih ada kendali dari pemerintah khususnya di Indonesia. Tetapi kalau yang Google, Microsoft ini bukan miliknya Indonesia, maka pemerintah Indonesia tidak bisa campur tangan di sini, ya. Tidak bisa campur tangan. Ini benar-benar monopoli dari ini. Jadi harga pulsa, harga yang terkait dengan internet ataupun apa itu Google yang menentukan. Ini contoh pasar monopoli, ya. Ini Pertamina, itu sebuah SPBU, KIA, kemudian ini semen, ini PLN, ya. Nah, sekarang ciri pasar monopoli, ya. Satu, hanya terdapat satu penjual sebagai pengambil keputusan harga, ya. Jadi dalam pasar monopoli itu hanya ada satu penjual. Kalaupun ada lebih itu hanya sedikit, ya. Jadi tidak banyak, kurang dari 10 biasanya. Jadi dia merupakan penentu harganya. Maaf. Ya. Kemudian yang kedua, penjual lain tidak dapat menyaingi dagangannya, ya. Pedagang lain tidak dapat masuk. Hal ini karena adanya undang-undang, ya. Jadi ada undang-undang yang mengatur tentang siapa-siapa yang berhak masuk di dalam pasar monopoli. Kemudian jenis barang yang diperdagangkan hanya semacam, ya. Kemudian tidak ada campur tangan dari pemerintah dalam penentuan harga, ya. Umumnya
Contoh pasar monopoli dapat ditemukan pada perusahaan BUMN milik negara yang memberikan layanan dalam bidang strategis, ya. Jadi seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa untuk barang-barang yang menjadi kebutuhan hajat hidup orang banyak atau yang yang sangat diperlukan, ya, itu dikuasai negara, ya, diatur di dalam perusahaan milik negara. Berikutnya jenis pasar persaingan tidak sempurna yang kedua yaitu pasar monopolistik, ya. Yaitu sebuah bentuk pasar di mana ada banyak penjual atau produsen yang saling berkompetisi dengan produk yang hampir serupa namun memiliki beberapa perbedaan. Nah, ciri pasar monopolistik terdapat banyak penjual dan pembeli, ya. Di sini penjualnya banyak dan pembelinya juga banyak. Barang yang dihasilkan itu sejenis tapi coraknya berbeda. Jadi hampir sama, ya. Contoh misalkan sabun, ya. Sabun mandi itu banyak sekali jenisnya, ya. Ada sabun Lux, ada Nova, ada Lifebuoy, ya, dan lain sebagainya. Kemudian minyak goreng, ada Bimoli, ada Tropika, ada Sania, ya. Kemudian pasta gigi, ada kopi, ya. Nah, ini barang-barangnya sejenis tapi mempunyai perbedaan merek ataupun ciri tersendiri. 3. Penjual dapat dengan mudah menawarkan barangnya di pasar. Kemudian yang keempat, penjual memiliki sedikit kekuasaan dalam menentukan harga. 5. Adanya peluang guna bersaing dalam keanekaragaman jenis barang yang dijual di pasar. Kemudian yang keenam, adanya diferensiasi produk. Ya. Artinya ada perbedaan produk. Jadi meskipun sama, tetapi ada perbedaannya, ada ciri tersendiri. Ya. Misalkan sepatu, ya, sepatu merek Eagle misalnya, dia mempunyai ciri tersendiri. Sepatu bata, ya, sepatu bata dengan sepatu Eagle mungkin lain, ya, sama-sama sepatu, tapi dia mempunyai ciri sendiri yang tidak dimiliki oleh produk lain. Diferensiasi produk adalah ketika produsen memproduksi produk yang sedikit berbeda namun serupa dengan produk persaingannya. Ya. Jadi tadi hampir sama. Jadi kelihatannya sama tetapi berbeda. Jadi ada sedikit perbedaan. Ya. Sama tapi tak serupa. Ya, contoh-contohnya itu tadi, ya, contoh pasar persaingan tidak sempurna yang berupa monopolistik, misalkan Adidas, ya, jadi ini memproduksi sepatu, sama-sama sepatu tapi beda, dan Nike, Skechers, Fila, Puma, ya, mereka sama-sama memproduksi running shoes.
namun tiap produk mereka memiliki ciri khas tersendiri. Ya. Kemudian contoh lain, air mineral. Ya. Air mineral itu mungkin ada Aqua, ada Ultra, ada Fit, ada Ades. Ya. Nah, mereka juga kalau dilihat sekilas sama-sama air putih, tetapi mereka mempunyai perbedaan. Ya, mungkin dilihat dari kemasannya, ya, dan juga pun rasanya, ya, kalau kita cermati akan berbeda. Kemudian untuk kendaraan, misalkan perusahaan Honda, Suzuki, ya, Kawasaki, Yamaha, ya, mereka memproduksi sepeda motor, ya, mungkin sepeda motor yang keluaran Honda dengan Suzuki itu berbeda, ya, dan lain sebagainya. Ya. Berikutnya yang ketiga adalah pasar oligopoli. Merupakan jenis pasar yang hanya terdapat beberapa produsen atau penjual dengan banyak pembeli di pasar. Ya. Beberapa contoh industri yang termasuk dalam kategori ini adalah industri rokok, ya, industri mobil, industri semen, ya, kemudian jasa penerbangan, dan lain-lainnya. Ya. Dalam menjalankan usahanya, iklan dan promosi itu berperan sangat penting bagi pasar oligopolis. Ya. Iklan dan promosi akan membentuk persepsi konsumen mengenai perbedaan satu produk dengan produk lainnya, atau yang diistilahkan diferensiasi produk. Ya. Hal ini dikarenakan pada dasarnya oligopolis menjual barang yang relatif homogen sehingga dapat saling menggantikan atau bersifat substitusi walaupun tidak sempurna. Oleh karenanya, loyalitas konsumen pada suatu produk harus dijaga agar tidak pindah ke produk yang lain. Ya. Nah, inilah peran dari promosi dan iklan itu tadi. Jadi untuk menjerat konsumen biar tidak lari pindah ke produk lain. Jadi harus selalu mempromosikan produk-produknya, ya, dengan menunjukkan perbedaannya terhadap produk yang lain. Ciri pasar oligopoli. Terdapat sedikit penjual di pasar, umumnya kurang dari 10, dengan banyak pembeli di pasar. Kemudian, ciri kedua, barang yang diperjualbelikan relatif homogen, namun terdiferensiasi. Ya. Jadi ini hampir sama dengan pasar monopolistik, ya. Tetapi biasanya untuk pasar oligopoli ini untuk barang-barang yang harganya tinggi, ya, yang harganya tinggi, yang tidak semua orang menjangkau. Ya. Kalau yang monopolistik itu produk-produknya hampir bisa dibeli oleh lapisan masyarakat. Semua lapisan itu bisa menjangkau produk-produk itu. Tapi untuk yang produk oligopoli itu hanya kalangan-kalangan tertentu saja. Ya. Penjual di pasar oligopoli memiliki kemampuan dalam menentukan harga karena adanya perbedaan dari masing-masing produk yang ditawarkan. Produk-produknya yang berstandar
Maaf ya, produk-produknya yang berstandar. Jadi produk yang ditawarkan di pasar oligopoli itu produk yang sudah berstandar ya. Jadi bukan asal-asalan ya, bukan produk asal-asalan, tapi memang sudah berstandar. Berikutnya, diperlukan peran iklan dan promosi yang sangat besar dalam penjualan produk. Ya, jadi ini hampir sama dengan pasar monopolistik ya. Jadi sama-sama diperlukan peran iklan dan promosi yang sangat besar ya, karena untuk persaingan antara perusahaan ini tadi ya. Jadi sama-sama jasa transportasi, tetapi dia mempunyai keistimewaan misalnya ya, seperti misalkan transportasi pesawat terbang, misalkan ada perusahaan Garuda, perusahaan Citylink ya, dan lain sebagainya ya, masing-masing itu harus menunjukkan kelebihannya ya. Nah, inilah peran iklan dan promosi di sini. Berikutnya, produsen dapat memasuki pasar oligopoli ini walaupun sulit ya. Jadi untuk menembus pasar oligopoli ini bisa, tetapi sulit ya, sulit karena perlu modal yang besar. Karena memang produk-produknya itu merupakan produk-produk yang sudah berstandar dan tidak semua orang itu dapat menjangkaunya. Ya, saya kira itu materi yang pertama Ibu sampaikan, yaitu mengenai pasar ya. Kali ini kita tadi mempelajari pengertian pasar, kemudian fungsi pasar dan jenis-jenis pasar. Ya, itu bagian dari bab 1. Ya. Mungkin itu yang bisa Ibu sampaikan saat ini. Tolong nanti dibaca lagi materinya, dipelajari, dan untuk selanjutnya dikerjakan tugas yang Ibu sampaikan di bagian tugas ya, tugas di classroom-nya di bagian tugas ya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.